besar. Kalau misalkan mereka kalah, mereka bakal turun. Yep. Mungkin reset dulu ya di game kedua. Mereka kalah karena kesalahan mereka sendiri sih menurut gue. Karena mereka miss dari gameplaynya dan ya reset seperti apa yang mereka sudah tunjukkan. Kedisiplinan memang perlu banget ya, tapi kembali ini match point untuk Grafis. Mereka nggak akan mau memperlama gamenya. Mereka akan bisa harus secure ke arah 2-0 lo bisa. Iya dan Erca-nya. Dia pakai Teris di arah mid. Teris Lamid. Ya berarti Gozalski-nya, Rob-nya Kadita, Vex-nya XP edit ya? Ya. Ada opsi itu ternyata yang dibawa sama Grafis kali ini. Karena mungkin mau menangin match-up-nya. Benar, sama power conceal mungkin ya dari Kadita ini yang diperlukan banget nih untuk masuk ke belakang. Nah karena kalau ada Terizla di XP ketemu sama Xbox sih Bonyok. berat ya. Bonyok juga. Makanya mencoba untuk menangin XP-nya, tapi ternyata dari satu buah kontes antara Little Wonder bisa diamankan dengan cukup mudah oleh Rijak dengan ada Retribution dan Erca. Yang kali ini cukup strong di arah tengah. Buat dari Pang Lucu kali ini udah mulai terkena dengan satu buah Execution Strike. Dan Revenge Strike-nya belum cukup meledak untuk Pang Lucu. Ya, karena skillnya Gozalski tadi kan, jadi bocor juga untuk darahnya. Sementara rotasi cepat mungkin bisa dilakukan sama Ridak nih, power assassinnya lebih kuat. Yes, dan Gozalski bakal coba untuk masuk, Petrify Gaming dan hilang first blood Erca. Mendapatkan Hazel di sana. Ini membuat dari Grafis bisa memegang early-nya, Lim. Ya, rotasi cepat ke arah XP lane berarti tadi ya. Ngebuka lagi nih potensial turtle yang bisa diambil sama Grafis. Hazel terlihat kurang nyaman pastinya dengan adanya Pakito dan ditabrak lagi top lane. Yes, dan bahkan kali ini akan menjadi poin kedua yang berhasil untuk dihilangkan setelah Vex berhasil untuk bisa membuka kembali dari Rebel Rat dan bahkan 15 WDD masih mencoba untuk kabur tapi tidak. Dengan dari Shadow Kill, terkena Retribution, Phantom Shuriken masih belum cukup tapi WDD bakal coba dijebak lagi. Gak bisa kemana-mana, satu hit terakhir. Apakah dia bisa bertahan tapi masih menunggu lagi dengan Quad Shadow. WDD masih bisa bertahan dengan Shunpo tapi tidak dengan Vex yang masuk. Onward yang on point membuat dari Vex pun bisa mendapatkan kembali satu poin kill untuk Grafis. Lumayan sih ngebeli waktu tadi, bikin Ridak juga ke delay sedikit. Sementara untuk Retribution yang dipakai nih, akhirnya mungkin dari Hazel nanti dengan farming pattern yang lebih cepat, dia bisa mulai dengan turtle-nya. Levelnya mungkin nanti akan lebih diunggulin sama Ridak, tapi kondisi darah yang kurang bagus bisa tiba-tiba nanti di-kill dulu Ridak. Iya, dan ini juga sebenarnya kalau ngelihat dari Terizla yang di mid lane, XP-nya Broja juga lebih cepat ya. Dia udah bisa langsung join ke arah turtle-nya, reset terjadi, tapi Res ternyata terkena satu pick off lagi dari Erca dan Hazel. Ternyata belum berhasil untuk bisa mem-pick off Erca, sehingga ada Retribution yang dibuka kali ini menjadi informasi yang cukup mahal. Grafis bakal bisa memudahkan kembali dirinya untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama karena zoning out. Antara Gozalski dan Vex juga luar biasa. Wah, Pajajaran kelihatan belum reset sih ini. Goldnya dipegang langsung sama Grafis 1400 loh. Ini di menit yang ketiga, gap yang lumayan jauh juga. Sementara untuk Pajajaran, oke, Weaver Master di talent keduanya. Untuk Hazel, oke, nggak masalah sih karena memang nanti akan pakai item power fisikal yang tinggi kan. Cuman biasanya Seasonal Hunter perlu banget nih karena Pakito jungle-nya lumayan lama. Iya, betul. Biasanya jungle-jungle memang bawa Season Hunter ya. Tapi dengan ada Ethereal juga untuk Hazel-nya, ya dia jadi glass cannon kan. Dia punya damage gede tapi dia nggak punya sustainability sehingga ya berkali-kali tadi udah di pick off. Sementara untuk match up-nya Ridak ya sama sih, kalau Hayabusa memang butuh banget Master Assassin. Yep. Karena Shadow Kill ini yang penting dapat kill dulu lah. Gimana urusan nggak bisa mundur atau apapun itu belakangan. Yang penting damage-nya cukup dulu. Nah jadi damage yang cukup ya itu harus pakai Rapture di talent pertama dan Master Assassin. Yep. Talent kedua. Tapi sneaky dari Skyzar yang ternyata memancing Natex keluar ya. Tapi Natex masih cukup aman karena mungkin ada informasi bahwa enemy missing sehingga nggak mau terlalu terburu-buru dan platingan terhadap outer bottom turret sudah mulai dilakukan. Gozalski masuk dengan adanya flicker yang dibuka oleh Natex yang menjadi informasi yang cukup penting. Oke, ya Natex nggak ada flicker ini ditungguin sih harus sama Gozalski. Karena belum petrify kan, dia masih bisa ngejar juga nanti. Bakal coba untuk ngejar, tapi kira-kira kita bisa nggak ngejar ke Immortal akhir season? Oh, nggak bisa sih kalau kita. Kalau kalian bisa. Ada Star Protection. Kalian bisa karena ada Star Protection ya, jadi aman ketika kalian kalah bintangnya tidak turun. Asik. Tapi jangan dipakai buat nge-troll ya adik-adik. Tapi untuk Res yang kembali kali ini menjadi targeting. Viraga armornya pecah, dieksekusi dengan cukup baik oleh Ridak, menjadi tabungan kembali untuk Grafis. Di Pajajaran mereka kehilangan gameplaynya mereka, agresif yang kita lihat di game pertama sekarang tidak terlihat sama sekali. Bahkan untuk point scaling, marksman dari Pajajaran tuh
lebih strong bahkan sama sih sama Clean sama-sama strong. Tapi bukan tipe kalian scaling dan wah ini belum sampai ngebuka poin killnya loh. Nah ini bahaya ya, 5-0. Grafis sudah dapetin juga satu outer top turret. Ini menjadi hal yang sulit untuk Pajajaran sih, mereka gak bisa kontes. Mereka cukup berat juga untuk bisa melakukan pick off karena perbedaan atributnya juga udah terasa. Dan gak ada gangguan di area turtle untuk Grafis. Tapi jangan lupa Ul, Apa tuh? tadi aja di game pertama itu satu momen aja Ul, Iya. bisa ngebalikin keadaan. Dan WDD harus punya targeting yang cukup pas ya untuk Skyzar mungkin yang bisa jadi target. Dan harus dihentikan nih lagi dari Ridaknya. Namun Pang lucu di tengah berhasil untuk di pick off walaupun menjadi pertukaran antara kedua belah mid laner. Membuat Kain Gozalski mencoba untuk maju lagi tapi itu hanya adalah sebuah delaying aja. Ada kembali dari Wolf Dragon menuju ke arah seorang Gozalski yang bisa dieksekusi dengan sebuah counterpart memory walaupun Natek sekali mengejar. Kaizar perbedaan level kali ini tapi double kill dari Skyzar yang ternyata bisa memulangkan Natex karena base dan Skyzar bakal coba dikejar. Hazel mampukah bisa mendapatkan 1 poin pick off untuknya dan berhasil. Bayarannya ke arah outer turret di arah mid lane. Wow ini cukup bahaya karena nanti vision dari arah Pajajaran ini bakal hilang. Invasi ke arah Purple Buff sangat-sangat mungkin dilakukan oleh Grafis. Ridak ya dengan adanya Hayabusa ini bakal lebih unggul dari segi damage output apalagi dengan Hazel yang sedikit under di awal. Objektif netral, mungkin di turtle ketiga akan kembali dilepas nih perbedaan level juga membuat poin dari Retribution. Hazel bakal kalah, belum lagi dengan setup yang begitu rapi. Dengan dua frontliner kuat nih, ada Vex dan juga ada Erca, ini bisa nahan badan di depan. Walaupun tadi akhirnya dapetin poin kill ya dari Pajajaran, cuman pertukarannya jadi nggak adil kan dengan ya outer gak bakal spawn lagi tapi Gozalski bakal coba untuk maju. Ada double jab, rock wave yang defensif tapi masih coba untuk dipaksa dengan penalty zone. Ada immobilize kali ini dari Shadow Kill terbagi menjadi 3 orang sekaligus tapi terlalu sakit ternyata damage-nya sehingga immobilize pun double kill dari Vex berhasil untuk diciptakan sehingga 3 pemain dari Pajajaran berhasil untuk dihilangkan. Wow, apakah ini akhir dari Hazel Effect? Sudah mulai terbaca juga dari gameplaynya, targeting yang bagus. Game pertama lepas 1 assassin dan game kedua habis hero-nya. Langsung tidak bisa ngapa-ngapain lagi dengan Pakito yang kurang maksimal juga. Mungkin ya harus mencari momentum dulu nih. Mungkin split push yang coba digerakkan. Pakito bisa split push juga kebetulan karena nggak bisa kontes di turtle selanjutnya, turtle terakhir. Mendingan coba cari turret di top lane deh. Sebenarnya levelnya nggak yang terlalu jauh ya, ketinggalan di bawah Ridaknya cuma terpaut 1 level aja. Cuman kalau bicara split push ini juga Ridak bisa balesin split push apalagi dengan Master Assassin. Itu kan bisa kepanis dari Hazelnya ya. Berarti solusi terbaik 3-2 ya. 3-2 untuk trapping di bagian landing jauh. Stoppernya ada di Chow, berarti WDD bareng sama Hazel bisa, bareng sama Natex pun bisa sih sebenarnya kalau berani. Dan ya untuk trade-nya ada purple buff yang diambil, lumayan lah Hazel masih tetap dapat feedback. Walaupun bayarannya nggak setara sih ke Turtle. Dan kalau nantinya di drag ke late game, ini Kazar juga kan punya true damage ya. Dia punya crit chance juga ya harusnya. Ya harusnya. Jadi kalaupun nanti true damage itu kan bisa ada endless battle nggak sih buat clean kan? Iya. Itu Rata-rata pasti pakai endless. iya kan buat win of nature berarti nggak jadi masalah harusnya. Tetap ketahan sih harusnya. Karena true damage-nya nggak sebesar itu juga. Nggak sebesar Leslie lah ya. Jadi masih ketahan dan Lord yang free. Waduh, Petrify kembali di combo dengan Onward Hazel. Berhasil untuk dihilangkan. Ada kombinasi yang baik oleh Gozalski dan juga Vex yang membuat kali ini Pajajaran kehilangan sosok jungler mereka kembali. Waduh, tanpa Hazel, defensif seperti apa nih dari Pajajaran? Dia punya high ground sih. Pang lucu kan dengan range yang lumayan jauh. Untuk power clear-nya pun mereka punya Natex sebetulnya. Jadi kayak kalau memang sisa 1 wave, buka Tower Part Memory buat clear pun gak ada masalah menurut gua. Tapi hati-hati ketika ada Hayabusa dari Ridak yang masuk nih. Gua nggak dapat info Natexnya ini win of nature apa enggak. Kalau seandainya memang enggak, mungkin targetnya bukan ke Pang lagi tapi ke arah Natex. Karena mungkin ya Gozalski juga tadi punya gerak yang bagus banget ya. Dia nggak jadi eksekutor tapi dia selalu bisa buka inisiasinya menjadi on point gitu untuk tetap melawan dari Grafis. Dan sekarang dari base turret yang udah ke-expose. Masih Lord yang pertama menit ke-9 kali ini. Walaupun masih ada pasif-pasif ya dari base turretnya. Cuman ini bahaya banget loh menit ke-9 sisa 3 base turret doang. Dan tri-lane pushnya juga jalan. Di tengah nggak ada pasif, bawah nggak ada pasif. Atasnya di push. Bakal coba untuk dikawal. Masih Lord yang pertama, masih belum punya power charge juga. Namun lihat bagaimana Vex-nya maju lagi. Pramaura dibuka Natex yang menjadi targetnya. Dan Lassie tadi dari rest. Coba untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Grafis tapi tidak bisa. Dan bahkan Mega Kill diamankan tapi shutdown tercipta. Dengan adanya 2 pemain yang hilang dari Grafis. Tapi dibalas dengan ada Mega Kill. Kali ini Wave Dragon yang masuk menuju ke arah seorang Erca. Tapi Ben hampir saja bisa dihancurkan. Bahkan Grafis mendapat
2-0 dengan begitu cepat di game